malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa pada tanggal 26 Mei 2021, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan dengan satu acara pray and worship. Kita berdoa, kita memuji, kita berdoa, kita memuji, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ai Luan Mase, Sarjana Teologi. Selamat datang Saudara Ai yang boleh bersama-sama dengan kita untuk boleh dapat berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua yang ada di gedung serbaguna ini dan juga yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming, kita akan mempersiapkan diri dengan baik untuk boleh dapat mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Dia. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat malam Bapa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat malam Bapa, dengan kesungguhan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita tunduk kepala bersama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik. Kami boleh mengagungkan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau, sehingga di saat kami ada di tempat ini, kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami boleh dapat berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk terus semakin berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Prayer and Worship pada kesempatan ibadah doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah yang baik. Sampai hari ini Dia memelihara kita, Dia menuntun kita, Dia menyertai kita. Biar ini boleh menjadi ucapan syukur kita kepada Allah. Kita boleh berdoa syukur kepada Allah. Nanti Ibu Yuli akan menolong kita untuk berdoa syukur. Namun kita akan pujikan pujian syukur kita kepada Allah. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada malam hari ini kami bersyukur ya Bapa kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu. Kami datang ya Bapa dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus ya Bapa. Untuk kami Tuhan datang beribadah kepadamu Bapa. Kau menjamah setiap hati kami. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Sehingga Tuhan Kau yang beracara di tempat ini ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dapat menyenangkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ini yang kami dapat berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Seberapa kami yang ada Tuhan, di situ Engkau hadir ya Bapa. Engkau menjamah Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati Tuhan teman-teman kami yang belum dapat hadir. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah Tuhan Yesus hati mereka ya Bapa. Berkati dan berkati ibadah ini Bapa. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk doa terpimpin pertama. Jadi nanti Saudara Ailuan Mase akan menolong kita untuk doa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemimpin bangsa, COVID-19 yang terus melanda, demikian juga dengan vaksinasi, kesejahteraan dan keamanan bangsa dan pemulihan ekonomi. Kita akan bersama-sama pujikan. Pujian kita berseru memanggil namanya. Menjadi persiapan bagi kita bersama-sama untuk berdoa di dalam doa terpimpin yang pertama. Dia akan segera menghampiri dirimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Seperti lagu kami yang kami nyanyikan kepadamu Tuhan, kami tetap berseru kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau tidak jauh, tapi hanya Engkau sejauh doa Tuhan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menghormati Engkau di tempat ini. Engkau adalah Allah pencipta semesta alam, Allah yang mendengar setiap doa-doa dan kata-kata Tuhan, Allah yang senantiasa ada bagi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami masih kuat, kami masih sehat, semua karena bukti cinta kasih Tuhan buat kami. Kami ada kali ini Tuhan, ini adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau datang, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Tidak kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi Engkau merencanakan sesuatu yang indah bagi kami untuk bangsa ini. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk berdoa bersama-sama untuk bangsa kami, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Engkau tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Engkau tahu semuanya, namun Tuhan Engkau mengizinkan segala sesuatu harus terjadi bagi bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tak lupa, kami ingin terus, kami tetap berharap dan menyerahkan bangsa ini kepadamu. Kami mau berdoa untuk Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Jokowi dan Maruf Amin, dan kami berdoa untuk para pemerintah yang punya kedudukan yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa, kami rindu Tuhan supaya mereka cakap untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Lewat mereka Tuhan, Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan terus berikan mereka kesejahteraan dalam kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan lewat kehidupan mereka Tuhan, bangsa ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, mungkin mereka capek dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa supaya mereka Tuhan tetap semangat untuk melanjutkan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa supaya mereka jujur dalam kepemimpinan mereka. Kami berdoa supaya mereka adil dalam kepemimpinan mereka, supaya Tuhan tidak ada kemunafikan di antara mereka. Tuhan, kami berdoa supaya mereka tidak memihak kepada golongan-golongan tertentu, memihak kepada golongan-golongan yang lain Tuhan, tapi kami berdoa supaya mereka memihak kepada orang-orang yang kecil Tuhan Yesus, supaya mereka tidak membagi kasih antara yang lemah dengan yang kuat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin ini Tuhan, dalam kepemimpinan mereka Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Bapak. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Kami punya masalah yang sangat besar yang dialami bangsa ini, bahkan bangsa ini saja tapi seluruh dunia Tuhan. Engkau tahu bahwa COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Namun Tuhan, Engkau terus mengizinkan COVID ini berada di bangsa kami. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi kami berdoa supaya
sedang terinfeksi COVID, kami berdoa supaya Tuhan terus dikasih kekuatan, bahkan Tuhan jika berkehendak Tuhan sembuhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu supaya bangsa ini bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua yang saat ini sehat Tuhan, supaya Tuhan terus berikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa supaya kami terhindar dari COVID-19 Bapak. Dan kami berdoa perlindungan Tuhan biarlah sempurna atas umat Tuhan yang ada di Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Tuhan bisa terjadi bagi bangsa kami, supaya tidak ada golongan-golongan tertentu yang menindas orang-orang yang lemah di bangsa kami. Kami rindu Tuhan ada kesejahteraan sosial bagi bangsa kami Tuhan Yesus, supaya orang-orang ini bisa mengalami keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan ekonomi Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi kami. Kami rindu Tuhan Yesus supaya orang-orang yang bekerja di bagian perekonomian bangsa ini Tuhan, supaya mereka jujur, mereka teliti, supaya Tuhan Yesus ekonomi ini bisa naik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami berdoa supaya orang-orang itu tidak korupsi, supaya mereka Tuhan bisa jujur dalam kepemimpinan mereka Tuhan, untuk menangani ekonomi bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pengusaha-pengusaha yang ada di bangsa ini, supaya Tuhan memberkati mereka, usaha-usaha mereka, sehingga itu dapat menjadi suatu kemajuan ekonomi bagi bangsa kami. Dan pedagang-pedagang yang kecil juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, sehingga itu dapat menambah terus memajukan ekonomi di bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih inilah Tuhan kami dengan segala pergumulan bangsa ini. Engkau lebih tahu bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya biarlah semua itu terjadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Segala sesuatu yang terjadi bangsa kami biarlah Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memperkenalkan nama-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama untuk berdoa secara bersama-sama untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia. Kita akan bersama-sama mempersiapkan dengan satu pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanmu, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata
matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berseru bersama-sama untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Gabungan Gereja Baptis yang mewadahi gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia. Termasuk SPBF yang ada di dalamnya. Mari kita berdoa secara serentak bersama-sama. Supaya Tuhan terus berkuasa atas pendeta-pendeta baptis Indonesia. Supaya pendeta-pendeta baptis Indonesia bisa mengemban amanat tugas yang dipercayakan oleh Tuhan terhadap gereja yang ada. Untuk mengerjakan dan melakukan hal yang terbaik. Kita terus berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin baptis. Panitia perancang, panitia penolong pendeta, ataupun church leaders, elders, atau apapun sebutannya. Biarlah mereka juga diberikan hikmat dan bijaksana untuk menjadi penolong gembala sidang. Untuk boleh bersama-sama mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas dan kuantitas dalam kehidupan bergereja. Biarlah sungguh-sungguh mereka dipakai secara luar biasa untuk boleh bekerja sama dengan gembala sidang, pendeta yang ada di dalamnya. Gereja Baptis akan terus berkembang. Kita berdoa untuk umat baptis Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada juga gereja-gereja baptis yang ada di luar bumi pertiwi Indonesia, di luar internasional. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Ada utusan-utusan Injil yang ada di sana. Biarlah Tuhan memberkati. Dijauhkan dari COVID-19. Tetapi mereka bersatu padu bersama-sama untuk terus boleh dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Serahkan juga untuk persiapan Mubes pada tanggal 10 sampai 12 Agustus di Wisma Kinasi Bogor. Supaya apapun yang diputuskan, apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin baptis yang baru dibentuk dan akan membentuk pemimpin-pemimpin yang lain, semuanya Tuhan dimuliakan. Lembaga-lembaga baptis Indonesia kita berdoa untuk STT baptis yang ada di Medan, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, dan yang ada di Semarang. Penempaan untuk umat baptis yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Para dosen, rektor, staf semuanya diberkati Tuhan. Pemulihan lembaga pertanian baptis yang ada di Bengkulu. Rumah sakit baptis, klinik-klinik baptis, sekolah-sekolah baptis, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, lembaga literatur baptis, sekolah tinggi desain Indonesia yang ada di Bandung, bahkan yang lainnya. Kiranya Tuhan terus menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa bersama-sama untuk gabungan gereja baptis dan lembaga-lembaga baptis. Biarlah terjadi seperti yang kami imani. Biarlah sungguh-sungguh kehendak-Mu yang jadi atas GGBI dan juga lembaga-lembaga baptis Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa kembali di dalam pokok doa terpimpin yang kedua, yang nanti Pak Marulam akan menolong di dalam doa ini untuk Taman Safari, untuk Safari Park, dan GBC Pulau Mas dan mitra pelayanan yang ada. Kita akan pujikan pujian kita, segala persoalan yang kita hadapi, Tuhan tetap memahami dan mengerti. Banyak perkara yang tak dapat kau mengerti, tetapi Allah kita, Allah yang peduli dan Allah yang mengerti. Banyak perkara
terus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan. Engkau melayakan kami untuk datang ya Bapa, membawa setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Taman Separuh Indonesia Tuhan, di mana kami dapat melakukan segala yang terbaik ya Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, hingga saat ini Tuhan Engkau masih senantiasa setia memberkati Taman Separuh Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk keberadaan Taman Separuh Indonesia saat ini Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik ya Tuhan di saat-saat kondisi pandemi Tuhan. Engkau juga yang selalu menghantarkan setiap pengunjung datang ke tempat ini untuk menikmati karya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati pimpinan-pimpinan kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam Tuhan, tamamu ya Bapa, setiap komisaris. Kami serahkan juga Tuhan owner ataupun direktur utama ya Tuhan. Baik juga GM, staff dan seluruh karyawan Tuhan. Kami serahkan dalam Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya melalui setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar dapat melakukan dan menyelesaikan setiap visi misi yang terbaik ya Bapa, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap sarana-prasarana ya Tuhan, baik juga tanaman dan seluruh satwa flora fauna yang ada ya Tuhan. Biarlah dapat terpelihara dengan baik. Semua karena karya Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau yang memeliharanya, Engkau juga Tuhan yang memberikan perkembangbiakan, sehingga nama Tuhan senantiasa semakin permuliakan melalui karya-Mu yang terbaik di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pertunjukan yang senantiasa boleh berjalan Tuhan, dan seluruh permainan Bapa, biarlah kiranya Tuhan jauhkan dari setiap rangkaian kecelakaan Tuhan, agar setiap pengunjung yang menikmatinya Bapa, mereka juga dapat menikmati dengan sukacita, dan seluruh staf yang menjalankan serta yang memainkan Tuhan dapat juga melakukan segala yang terbaik. Bapa, kami berdoa setiap para pengunjungnya Tuhan yang datang ke tempat ini, biarlah mereka juga Bapa dapat melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini, menikmati karya Tuhan dan menerima setiap pelayanan yang terbaik melalui setiap karyawan yang ada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk kesehatan para pengunjung, biar mereka juga ya Bapa dijauhkan dari penyebaran COVID melalui Taman Separuh Indonesia ini. Kami mohon ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang bekerja melalui setiap pengunjung yang datang agar mereka ya Bapa dapat mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih, kami juga
berdoa ya Bapa untuk setiap kebutuhan maupun pendanaannya Bapa dalam pembangunan Taman Safari Group ya Tuhan, baik yang ada di Bogor, baik yang ada di Batang Dolphin Center, Prigen, Bali, Royal Safari Garden, dan Jakarta Aquarium. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan, apapun ya Bapa, seberapapun dana yang butuhkan Bapa, biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa, dan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan akan cukupkan seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga memberikan hikmat Tuhan, sehingga penggunaan dana ini dapat dipakai sebaik mungkin Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk Safari Park Baptist Fellowship Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk kegiatan SPBF Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Bapa dalam komisi penjangkauan melalui Saung Safari Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa saat ini banyak hal-hal yang belum bisa kami lakukan Tuhan, tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Bapa yang senantiasa memberlengkapi setiap anak-anak-Mu melalui pelayanan melalui saung ini ya Tuhan, sehingga dapat juga berdampak bagi karyawan-karyawan Taman Safari Indonesia dan bagi pertumbuhan jemaat Tuhan, dan melalui saung ini juga Bapa, Injil dapat diberitakan dan dapat juga memperkenalkan kasih Kristus melalui saung safari ini. Terima kasih Bapa, kami berkati staf saung Tuhan, biarlah boleh bekerja sama dengan baik. Tuhan juga memberikan kesatuan hati sehingga dalam pelayanan saung ini Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap ibadah minggu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau juga yang akan berkarya, hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia dalam pelayanan. Tuhan juga yang akan memperlengkapi, baik juga gembala sidang kami Tuhan, Bapak Irwanto, berkati juga ibu dan keluarga Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati kesehatan, Kau juga yang akan memperlengkapi hamba-Mu ini ya Bapa, melalui setiap pelayanannya, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dapat bertumbuh ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan memberkati CL, CW, dan seluruh jemaat yang ada ya saat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, biarlah kesatuan hati dalam melayani senantiasa terjadi ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan dan setiap pertumbuhan jemaat-Mu ya Bapa dapat merasakan sukacita dan senantiasa setia untuk mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk perintisan Kemang Bogor. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada banyak hal yang kami perlukan, tetapi ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa bekerja, Engkau senantiasa memberikan hikmat melalui pelayanan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa Pendeta Uzia Tuhan yang saat ini juga sedang melayani di sana, dan Kau berkati juga jemaat mulia-mulia yang sudah ada Tuhan. Biarlah jemaat ini senantiasa dapat bertumbuh ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan dan bahkan setiap dana yang dibutuhkan Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk mitra-mitra GBC Tuhan. Kami berdoa GBC Pulau Mas Tuhan dan mitra-mitra pelayanan. Kami percaya Tuhan melalui GBC Pulau Mas ada banyak gereja-gereja yang bertumbuh ya Tuhan dan dimandirikan. Tuhan, terima kasih semua karena anugerah Tuhan melalui setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk gereja-gereja yang sudah mandiri saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk TLCC Bintaro, Kelapa Gading, Eklesia Gondang Dia, Talususuan Nias, Tegal, Bangka, dan di Jonggol Tuhan. Kami percaya Bapa ada banyak pergumulan yang dihadapi gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami mau menyerahkan sepenuhnya setiap pelayanan kami dalam tangan Tuhan, tidak mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap gembala sidang Tuhan, dimanapun gereja ini berada, biarlah Tuhan juga memberkati, berikan hikmat Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar mampu mengembangkan gereja-gereja ini sehingga dapat juga melahirkan gereja-gereja yang baru. Tuhan, kami percayakan juga setiap jemaat yang ada, Tuhan juga melindungi mereka, kejauhkan Tuhan dari perpecahan, kejauhkan juga Bapa dari sakit penyakit, dan senantiasa setia Bapa bersama-sama untuk mengembangkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan doa ini Tuhan
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau sedang membawa kami, bahkan Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa kami. Terpuji Engkau Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan setinggi-tingginya, dan tidak ada yang seperti Engkau. Kami bangga punya Engkau Bapa yang senantiasa ada untuk kami. Seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan, tapi tidak sekalipun Engkau menyakiti hati kami. Kami yang sering menyakiti Engkau, tapi Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk malam hari ini. Kami sudah menaikkan doa-doa kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami rindu Tuhan membaca firman-Mu, dan kami rindu Tuhan untuk Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, pakai, dan biarlah Tuhan hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau nyatakan nama-Mu dalam firman-Mu ini bagi kami semua Tuhan. Berikan kami
seorang murid dan hati sebagai hamba, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat melakukan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya buka masker ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Shalom. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang ada yang menyaksikan siaran ini. Shalom untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Terima kasih. Adalah suatu kehormatan buat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan adalah suatu kebanggaan dan terhormat juga bisa berbicara atas nama Tuhan semesta alam buat Bapak Ibu Saudara semua ya. Oke, perkenalkan nama saya Ailuan Mase. Saya berasal dari Ambon dan saya tinggal di Jakarta sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun dan puji Tuhan saya masih melayani Tuhan sampai hari ini. Oke, saudara-saudara, jika ketemu saya nanti saudara saya biasa dipanggil dengan sebutan Ai saja. Ai ya, bukan Ayang ya, nanti orang ketemu bilang Ai apa ya? Ayang ya. Biasa kan gitu orang kalau pacaran sering panggil Ai gitu. Kalau di jalan itu saudara, di jalan itu kalau lihat orang pacaran itu kan, saya itu sering jalan-jalan dan ketemu sama orang pacaran. Jadi kadang kalau lewat gitu orang panggil Ai, saya nyoleh kan. Kenapa Mbak? Bukan. Ayang saya maksudnya. Jadi malu sendiri gitu ya. Jadi saudara bisa panggil saya Ai, dan terima kasih sekali kesempatan buat saya Pak Pendeta yang sudah mempercayakan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema yang luar biasa. Nah ini, saya dikasih tema ini, aku melihatmu tetap berguna. Tapi sebelum saya akan bahas, kita baca ayat itu sama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihatnya. Bapak Ibu bisa perhatikan dengan secara saksama. Saya akan bacakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun aku. Ayat penekanan saya pada malam hari ini adalah ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun aku. Saudara-saudara, tema ini tema yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, menurut saudara, apa itu berguna? Buat saudara-saudara yang di rumah juga, menurut saudara itu apa berguna? Apa artinya berguna? Nah, saya akan jelaskan sedikit saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berguna berasal dari kata guna yang memiliki arti berfaedah atau bermanfaat, mendatangkan kebaikan. Jadi, kalau berguna itu berarti bermanfaat, mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara tidak bermanfaat, berarti saudara tidak berguna. Kalau saudara tidak mendatangkan kebaikan, berarti saudara tidak berguna. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut kata Yunani di sini. Nah, sengaja saya pakai bahasa Yunani di sini di pendahuluan. Saya nggak bahas di sini, nanti saudara pusing ya. Karena saya udah pusing di sekolah teologi, saya nggak mau bikin saudara pusing juga. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Kamus Bahasa ini dalam
teks kita di sini, kata berguna di sini dalam bahasa Yunani, saudara bisa baca saja ya. Saya nggak mau baca nanti saudara pusing ya. Kata berguna dalam ayat 11 itu tadi, berguna sangat menguntungkan. Jadi kalau saudara menguntungkan, berarti saudara kita berguna. Kalau kita tidak menguntungkan, berarti kita tidak berguna ya. Oke saudara, nah nama Onesimus yang kita baca tadi di dalam ayat ini, namanya itu juga sama. Menurut ayat Alkitab yang kita baca tadi, Onesimus itu namanya itu sebenarnya itu adalah nama yang berguna. Terjemahannya itu berguna. Nah saya udah lihat beberapa tafsiran, kok bisa cocok. Tapi tadi kita lihat kata berguna sebelumnya kan tadi, beda sama Onesimus kan? Beda. Tapi saya cari-cari, tapi memang ternyata sudah dari sononya memang itu. Kata Onesimus itu berguna. Waktu saya cari, oh iya ternyata Onesimus ini berguna juga. Menguntungkan dia. Tapi nanti kita lihat ya, bagaimana dia berguna atau enggak gitu. Oke. Nah sekarang, saudara pernah dengar kalimat ini? Pernah dengar kalimat, kamu tidak berguna? Seringkali di tempat kerja juga, padahal kita udah kerja bagus-bagus gitu kan. Udah kerja dengan semangat 45, tapi ada pemimpin kita yang bilang, kamu ini jadi orang gak berguna banget sih. Padahal kita udah kerja keras. Di tempat pelayanan, kita udah melayani setengah mati datang. Sebelum orang masih subuh lagi kita udah datang. Tapi sampai gereja pendeta bilang, kamu jadi orang gak berguna banget sih gitu kan. Gitu, jadi terkadang kita udah melakukan hal yang baik. Tapi sampai ada orang yang gak menghargai dan orang berkata, kamu tidak berguna. Dalam rumah tangga juga, jadi suami, kamu kok gak berguna-berguna banget sih. Bapak, maaf saya belum berkeluarga. Jadi, terus dalam hal pacaran juga, jadi pacar kok gak berguna banget sih gitu ya. Nah, saudara jadi kadang-kadang, atau ada gak di antara kita yang di sini atau yang di rumah yang pernah keluarkan kata ini, kalimat ini? Pernah kah? Yang ketawa-ketawa itu pasti sering juga ya. Jadi sering mengeluarkan kalimat ini. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah saya berguna? Pertanyaan sekarang ada apa? Apakah saya berguna? Nah, itu pertanyaan saya buat saudara. Apakah saya berguna? Sekarang pertanyaan saya lagi, menurut saudara, sekarang saudara jawab dalam hati saja. Menurut saudara, pemimpin saudara berkata, menurut saudara pemimpin saudara menganggap saudara berguna atau enggak? Jawab aja dalam hati. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Menurut kita, menurut saudara, Tuhan menganggap kita apa? Berguna atau enggak? Iya. Kemarin saya sih berguna menurut saya. Saya sih berguna karena waktu kemarin itu saya memberikan persimpulan yang sangat gede sekali buat gereja. Tapi sampai-sampai di rumah istri saya bilang, atau anak saya bilang, atau tetangga saya bilang, kok kamu gak berguna? Padahal menurut saya berguna, saya udah berikan ini ke gue, saya udah melayani Tuhan. Tapi pas sampai di rumah kok tetangga bilang saya gak berguna, tapi menurut saya berguna. Nah saudara, kita berpikir, saudara pikir pertanyaan ini harus ada dalam kepala kita harus berpikir bagaimana kita berguna. Semua orang pengen berguna, kita semua ini pengen berguna saudara, amin kan? Oke. Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama bagaimana supaya aku melihat kamu tetap berguna. Aku di sini bisa Tuhan, bisa pemimpin kita, bisa orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga kita. Bagaimana supaya aku melihatmu tetap berguna. Nah, saya ada 2 cara yang perlu kita harus alami dalam kehidupan kita. Dalam ayat kita ini ada 2 cara saja. Biasanya orang kasih 3 kan, 3 poin, saya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak juga, saya kadang itu khotbah nggak ingat jam saudara ya. Jadi saya kasih 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi saya kasih 2 saja. Yang pertama itu perlu mengalami transformasi secara internal. Yang kedua perlu mengalami transformasi secara eksternal. Nah saya kasih 2 aja. Nah kita akan bahas bersama-sama ya di tempat ini. Oke, jadi untuk supaya kita terlihat tetap berguna, supaya aku melihat engkau tetap berguna, pertama
yang harus kita perlu adalah pertama mengalami transformasi secara internal. Kita lihat sama-sama. Kenapa harus transformasi secara internal? Mengapa? Mari kita lihat sama-sama. Tadi ayat penekanan saya itu di ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 tadi, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat-sangat berguna bagimu maupun bagiku. Jadi saudara, dalam teks kita ini adalah surat yang sangat-sangat pribadi antara Paulus dan Filemon. Nah, surat ini ditulis di dalam penjara. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu, saudara pasti bertanya, siapa sih Onesimus ini? Nah, saudara, jadi ternyata Onesimus ini adalah seorang budak. Dia adalah budak dari Filemon. Nah, suatu hari dia mencuri barang-barang Filemon dan dia lari ke Roma. Setelah dia sampai di Roma, dia mencuri barang-barang Filemon dan dia lari ke Roma, ketemulah sama Paulus. Saudara-saudara, ada beberapa penaksir yang mengatakan bahwa ini adalah rencana Allah, dari maksud Allah supaya Onesimus mengalami transformasi secara internal. Apa itu transformasi secara internal? Ketika dia sampai di Roma, dia bertemu dengan Paulus. Disitulah dia mengalami transformasi secara internal. Paulus memberitakan Injil kepada dia. Akhirnya dia mengalami sesuatu yang transformasi secara internal di dalam diri dia. Dia mengalami Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus di Roma oleh pemberitaan Paulus. Akhirnya Onesimus mengalami transformasi secara internal, yaitu dia percaya kepada Yesus. Sebelumnya dia berguna enggak? Berguna bagi Filemon, tapi dia berguna karena standar duniawi. Sejak dia bertemu dengan Paulus, dia akhirnya berubah secara transformasi secara luar biasa dalam dirinya. Dia mengalami Yesus Kristus di sana. Itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Jadi itu saya kasih latar belakang, di situ ada faith itu kan. Jadi dia punya iman. Transformasi adalah transformasi iman yang terjadi dalam dirinya. Dia ambil keputusan untuk percaya Yesus dengan segenap hati. Akhirnya ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, dalam hatinya. Dia mengalami Tuhan di sana. Untuk kita, supaya kita terlihat tetap berguna, yang pertama kita harus perlu mengalami transformasi secara internal. Pertanyaan saya yang paling penting, sudahkah kita mengalami transformasi secara internal dalam diri kita? Maksudnya apa? Maksudnya adalah sudahkah kita mempunyai iman yang sama seperti Onesimus di dalam diri kita? Sudahkah kita mengalami Yesus di dalam hidup kita? Pertanyaan buat saudara-saudara di rumah juga. Kalau kita ingin supaya kita terlihat berguna, yang pertama adalah mari kita mengalami transformasi secara internal, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang membuat kita berguna. Oh, saya berguna kok. Saya di tempat kerja saya berguna. Saya di gereja saya berguna. Berguna. Memang saudara berguna. Tapi kalau saudara tidak mengalami transformasi secara internal dalam diri, saudara tidak berguna. Saudara kita berguna secara duniawi, tapi kita tidak berguna secara surgawi. Ini harus ada di dalam diri kita. Harus ada dalam diri kita. Harus ada sesuatu, perlu kita mengalami transformasi secara internal. Bukan kata orang, harus alami. Harus alami. Saudara saya waktu SMA dari kecil sampai SMA, saudara, menurut saya itu saya sudah sangat berguna ya. Saya nggak terlalu jahat-jahat banget juga. Saya juga tidak terlalu baik-baik juga, tapi saya di tengah-tengah. Jadi, tapi menurut saya itu berguna saudara.
Karena saya itu setiap hari minggu ke gereja, nggak pernah Pak. Karena takut sama ibu pengasuh, nanti dipukul. Terus saya sering kali ke rumah pendeta suruh ini. Terus di rumah juga saya jadi anak yang rajin juga, kadang juga membantah juga saudara. Tapi menurut saya itu saya udah berguna memang, sangat-sangat berguna. Tapi suatu kali saya mengalami satu transformasi secara internal. Saya bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tidak kata orang juga, saya ngalami dia. Akhirnya ada satu transformasi yang terjadi di dalam diri saya. Saya ambil keputusan percaya dia dengan sungguh-sungguh. Akhirnya itu baru saya mengerti. Saya baca ini baru saya mengerti. Wow. Kalau kita mengalami transformasi secara internal, kita berguna luar biasa. Bukan pemimpin kita menganggap kita berguna saja, tapi Tuhan menganggap kita berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, udah yang kedua kan? Oke, saudara. Sebelum masuk kedua, saya pengen baca satu ini. Jadi kemarin itu saya menemukan satu pernyataan dari seorang penafsir Alkitab yang sangat luar biasa. Dia mengatakan begini, saudara. Orang yang tidak dikuduskan adalah orang yang tidak berguna. Matthew Henry pernah mengatakan seperti itu. Dia mengatakan orang yang tidak dikuduskan adalah orang yang tidak berguna. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau mau dikuduskan harus percaya Yesus dulu kan? Kalau kita mau dikuduskan juga kita harus percaya Yesus. Itu saudara. Waktu saya lihat, oh iya ternyata Onesimus ini dulu memang dia berguna secara duniawi. Akhirnya dia ketemu dengan Paulus. Dia berguna secara spiritual. Ada transformasi secara internal di dalam diri. Yang kedua, saudara. Supaya aku melihatmu tetap berguna, yang kedua adalah perlu mengalami transformasi secara eksternal. Tadi internal di dalam diri kita, sekarang eksternal di luar diri kita. Nah, saudara, maksud mengalami transformasi secara eksternal ini apa, saudara? Saya tadi sudah bahas bahwa Onesimus adalah seorang yang pencuri, betul? Seorang pencuri kan? Di rumah Filemon dia pencuri. Walaupun dia berguna, tapi dia mencuri. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Onesimus itu tidak hanya mengalami transformasi internal, tapi dia juga mengalami transformasi secara eksternal. Onesimus, saudara, tidak hanya mempunyai iman di dalam Yesus saja, tapi dia memiliki suatu perubahan yang secara luar biasa, yang terpancar keluar dari dalam dirinya. Paulus berkata dia sangat berguna karena di sini dia melayani aku. Jadi saudara, ternyata Onesimus juga dia mengalami Yesus secara internal dalam dirinya, terus secara eksternal itu terpancar keluar. Perbuatannya itu berubah. Jadi sesuatu ada transformasi secara eksternal yang terjadi bagi Onesimus. Yaitu apa? Ada perubahan yang dia tunjukkan, yaitu dia melayani Paulus dalam penjara. Luar biasa sekali, saudara. Waktu saya baca ini, saya berkata begini, wow. Jadi mengalami Yesus saja tidak cukup. Harus ada suatu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Itu akan otomatis kalau kita percaya Yesus, buah roh itu akan muncul keluar dari dalam diri kita. Dan buah roh itu juga muncul dalam diri Onesimus ketika dia mengambil keputusan percaya Yesus, itu terjadi dalam dirinya dan perubahan itu terpancar keluar dari dirinya sendiri. Itu artinya apa? Dia mengalami transformasi secara eksternal. Ada perubahan yang dia tunjukkan di situ, saudara-saudara. Oleh sebab itu Paulus bilang begini, dulu memang dia tidak berguna,
Tapi sekarang dia sangat-sangat berguna. Karena di sini dia melayani aku. Jadi saudara-saudara, jadi untuk supaya kita terlihat tetap berguna, perlu ada perubahan terjadi dalam diri kita. Kita tidak sama seperti yang dahulu lagi, tapi ada satu perubahan terjadi di dalam diri kita. Perubahan itu akan terpancar keluar dan orang lain juga akan melihat perubahan itu. Orang lain juga akan menikmati transformasi yang keluar dari dalam diri kita. Itu saudara-saudara yang harus kita, ya, jadi sekali lagi saya mengutip ini, Matthew Henry bilang begini, Paulus sedang meyakinkan Filemon bahwa orang yang seperti ini akan menggunakan waktu dan kepercayaan dia dengan sepenuh hati untuk memajukan kepentingan orang-orang yang dia layani dan mengelola semua yang dapat dia kelola untuk hasil yang terbaik. Jadi Onesimus menggunakan kepentingan dia untuk dengan sepenuh hati untuk memajukan kepentingan orang lain yang dia layani. Jadi kalau ada transformasi secara eksternal dalam diri kita, kepentingan kita akan gunakan untuk melayani orang lain. Bukan kepentingan kita. Kita akan menggunakan kehidupan kita untuk kita pakai hidup kita untuk melayani orang lain. Kita akan mengutamakan kepentingan orang lain. Onesimus tadinya dia adalah orang yang sangat-sangat pencuri. Seorang yang pencuri, tapi ini ada suatu perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dia melayani Paulus. Dia tidak melayani dirinya sendiri lagi, tapi dia melayani Paulus. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, tidak cukup kita hanya percaya Tuhan. Tidak cukup kita hanya punya transformasi secara internal, tapi kita perlu juga ada transformasi secara eksternal. Dan transformasi itu akan terpancar dalam diri kita, keluar, dan orang lain juga akan menikmatinya. Jadi saudara-saudara, jadi itu transformasi secara eksternal itu akan terpancar keluar, ada perubahan yang keluar, yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat, itu gampang sebenarnya, gampang susah. Kadang ada orang yang munafik juga ya, jadi dia kadang-kadang baik sekali tapi ternyata nggak baik sebenarnya. Jadi saudara, kalau kita lihat orang sudah percaya Yesus tapi tidak mau melayani, itu harus dipertanyakan, dia sudah mengalami transformasi secara eksternal atau enggak. Kita paksa untuk melayani terus tapi enggak mau, terus kita lihat perbuatannya kok gitu amat ya, gitu ya. Berarti kita bisa menilai sendiri, berarti dia belum mengalami transformasi secara eksternal. Belum ada perubahan yang terjadi. Sampai jam berapa kita, Pak? Saudara-saudara, jadi itu saudara-saudara, saya sudah sampai di kesimpulan. Khotbah saya nggak perlu panjang-panjang. Jadi ini kesimpulannya, jebret. Kesimpulannya gini saudara. Jadi saudara, semua orang tentu pengen supaya kita terlihat berguna di mata orang lain. Yang paling penting adalah kita terlihat berguna di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita berguna atau tidak. Saudara, jika kita ingin berguna, kita perlu mengalami transformasi secara internal dan kita juga perlu mengalami transformasi secara eksternal dalam kehidupan kita. Karena ketika dua hal ini terjadi dalam diri kita, saudara, kita bukan hanya terlihat berguna di mata pemimpin kita, tapi berguna di hadapan Tuhan kita. Tuhan melihat kita berguna. Nah sekarang saya buat tantangan buat saudara-saudara. Maukah saudara terlihat berguna? Buat saudara-saudaraku yang belum merasa bahwa saudara belum mengambil keputusan secara internal dalam dirinya. Hari ini ambil keputusan untuk percaya Yesus sungguh-sungguh. Supaya transformasi internal itu terjadi di dalam diri kita. Dan saudara, supaya kita terlihat berguna, itu akan terlihat otomatis
transformasi secara eksternal akan terpancar keluar dari dalam diri kita. Dan orang lain juga akan menikmati transformasi yang kita punya. Pertanyaan saya, apakah saudara mau atau tidak? Kalau saudara, saya sudah berguna kok, saya sudah melakukan ini. Tapi apakah saudara pernah sudah mengalami dua hal ini, dua cara ini untuk terlihat berguna? Sebab itu saudara-saudaraku, supaya kita terlihat berguna, supaya Tuhan melihat kita berguna, pemimpin kita melihat kita berguna. Ini dua cara supaya kita tetap terlihat berguna. Untuk saudara-saudaraku yang sudah mengalami dua hal ini, tetap terus. Harus ada transformasi terus terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu transformasi eksternal. Harus ada perubahan-perubahan yang terus kita tunjukkan dalam kehidupan kita yang keluar dari dalam diri kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Apa yang sudah Kau nyatakan bagi kami lewat firman Tuhan, lewat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami terus berdoa supaya kami tetap terlihat berguna Tuhan. Sebab itu Tuhan, lengkapi kami, bawalah kami untuk mengalami transformasi secara internal, dan bawalah kami terus Tuhan Yesus untuk mengalami transformasi secara eksternal. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengajarkan kami lewat Paulus dan Onesimus. Tuhan terus memberkati kami semua. Berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini juga, supaya Tuhan memberkati mereka. Bapak, hamba berdoa buat saudara-saudara yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan sentuh hati mereka, supaya malam ini juga mereka mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Supaya mereka mengalami transformasi secara internal dalam hidup mereka, dan transformasi secara eksternal itu akan terpancar keluar dari dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Terima kasih Saudara Ailwan Mase yang boleh memberikan berkatnya, sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa, berbicara tentang Onesimus dalam sebuah panggilan. Mari kita akan bersama-sama terus ada dalam sebuah perubahan, ya, transformasi internal, tapi juga menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang terus menampakkan transformasi itu melalui kehidupan yang berguna. Tuhan melihatmu berguna. Kita akan pujikan pujian kita, respon firman dan doa terakhir. Kita akan doa serentak bersama-sama, berdoa untuk pergumulan pribadi, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk teman-teman kita, dan juga berdoa untuk menikmati makan bersama, dan juga pimpinan Tuhan saat kita pulang, dan doa berkat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mungkin ada beban-beban hidup yang sedang terjadi atas hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Ayah, ibu, adik, kakak. Kita berdoa untuk mereka semuanya. Dimanapun mereka berada. Supaya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Menyatakan kasih-Nya, menyatakan tuntunannya bagi keluarga kita. Masa depan keluarga kita percayakan dalam tangan Tuhan. Jikalau mungkin hari ini kita tahu tentang teman-teman kita yang dalam kondisi lemah fisik, lemah iman, apapun yang sedang mereka alami, kita boleh mendoakan mereka. Sebut nama mereka. Supaya mereka beroleh jamahan Tuhan. Supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.